Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia, salam cerdas luar biasa. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Kali ini saya akan membahas tentang soal PTS kelas 6 semester 2 mata pelajaran matematika, khususnya untuk soal isian ya. Jadi video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang soal pilihan ganda. Bagi kalian yang baru bergabung, bisa berkunjung ke website ciptacendekia.com melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ini. Ya, ini adalah linknya. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal pilihan ganda secara langsung di sini. Ya, setelah selesai semua soal pilihan ganda, nanti bisa cek kembali video yang telah kami buat sebelumnya. Ya, ini adalah pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang soal isian, begitu. Yuk kita bahas dari nomor 1. Sebelumnya saya minimize dulu layar di desktop saya sebelah kiri ya, untuk menampilkan soal isian ini di sebelah kiri, kemudian coretannya di sebelah kanan layar saya. Yuk kita bahas dari nomor 11 ya. Nomor 11, bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk segi 5 yang kongruen. Perhatikan di sini adalah yang ditanyakan adalah bangun ruang ya. Jadi ada ruangan di dalamnya atau ada volume di dalamnya. Nah, di sini alas dan tutupnya berbentuknya segi 5 yang kongruen ya. Jadi kira-kira kalau segi 5, masih ingat segi 5 itu berarti mirip dengan bintang begitu ya. Di titik-titiknya kira-kira terletak seperti bintang tersebut. Nah, kira-kira ini seperti ini segi 5. Kemudian di bawahnya nanti juga pasti berbentuk segi 5 ya. Di sini saya gunakan coretan kira-kira saja ya. Kira-kira dianggap saja ini bentuknya sama begitu. Ya. Berarti posisinya nanti seperti ini ya. Oke, berarti ini garisnya adalah lurus ya. Yang dalam sana adalah putus-putus. Oke, berarti bangun apa? Seperti ini. Ini disebut sebagai bangun prisma segi 5. Nah, di sini ada kata-kata kongruen. Kongruen itu berarti sama ya, bentuknya sama. Segi 5 yang kongruen ya. Berarti jawabannya adalah prisma segi 5. Kenapa prisma? Karena prisma merupakan bangun ruang yang alas dan tutupnya bentuknya sama. Seperti itu. Jadi nomor 11 adalah prisma segi 5. Nomor 12. Lanjut. Sebuah prisma segi 4 yang semua sisinya berbentuk persegi. Nah, ini gampang sekali ya. Sisinya berbentuk persegi semua. Kira-kira apa? Yuk, persegi ini kan persegi ya. Jadi nanti ini juga persegi gitu. Kira-kira apa ini namanya? Ayo coba tebak. Kira-kira apa? Namanya adalah kubus. Jadi kubus itu bangun ruang yang semua sisi-sisinya ya, panjang rusuknya itu sama panjang. Di sini keterangannya persegi 4 ya. Prisma segi 4 yang semua sisinya berbentuk persegi. Jadi persegi berarti disebut kubus ya. Jawabannya kubus. Nomor 13. Jumlah sisi pada prisma segitiga. Oke, awas, kata-katanya prisma berarti alas dan tutupnya bentuknya sama. Begitu ya. Saya buatkan dulu di sini kira-kira segitiganya seperti itu untuk atasnya ya atau tutupnya. Kemudian ini adalah bagian, nah ini bagian bawahnya. Namanya apa ini? Nomor 13 ya. Jumlah sisi pada pada prisma segitiga. Ya, kita hitung. Sisi pertama, ini sisi depan. Ini 1. Sisi kedua, jadi yang samping ya, ada 2. Sisi ketiga, yuk ini saya buatkan warna yang berbeda ya. Sisi ketiga samping ya, samping kiri, samping kanan.
Kemudian sisi keempat yang bawah, sisi keempat, yang kelima yang sisi tutupnya ini ya, tutupnya yang atas. Jadi ada berapa sisi tadi? Sisinya ada 5 sisi begitu. Nomor 14. Jumlah titik sudut pada 5 segi 6. Awas, kata kuncinya adalah limas, lincip mas ya, limas. Berarti kita buat dulu segi 6, segi 6, ada 6, seperti itu ya, segi 6. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya, kemudian lincip dia. Nah, nanti dia lincip. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti bidang yang di belakang ini kita bisa garis titik-titik. Ya, yang belakang sana adalah titik-titik. Nah, begitu ya. Nomor 14, jumlah titik sudut. Ya, kita tinggal hitung aja ya. Titik-titik sudutnya atau pojok-pojoknya sini. 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa tadi? 7 titik sudut. Oke ya. Nomor 14 jawabannya adalah 7. Paham ya? Nomor 15 sekarang. Bidang sisi pada kerucut terdiri atas titik-titik. Nah, kerucut. Kerucut itu bentuknya bagaimana? Kerucut itu mirip limas ya, lincip, tetapi bagian alasnya adalah berbentuk lingkaran. Ya, seperti trompet itu ya, seperti trompet itu kerucut, atau topi ulang tahun itu juga bentuknya kerucut. Bidang sisi. Nah, bidang sisinya ada 2 sisi di sini ya. Ini disebut alas. Nah, yang sini ya, yang miring itu ini disebut sebagai selimut. Jadi jawabannya nomor 15, bidang sisi pada kerucut terdiri atas alas dan selimut. Seperti itu ya. Jawabannya alas dan selimut. Gampang ya. Nomor 16. Bangun ruang yang hanya memiliki 1 buah sisi. Ya, di sini nomor 16 ya. Bangun ruang yang hanya memiliki 1 buah sisi. Perhatikan. Bangun ruang berarti di dalamnya ini ada volumenya ya. Kira-kira apa? Kalau dari tabung sisinya banyak. Ada 3 ya. Atas, bawah, kemudian samping, ada selimutnya. Kerucut ini ada 2 sisinya. Nah, di sini yang hanya memiliki 1 sisi saja, tapi di dalamnya ada isinya. Kira-kira apa? Namanya adalah, ayo, apa? Siapa tahu? Kalau ini lingkaran, ya mirip dengan lingkaran, apa namanya? Ayo. Namanya adalah bola. Jadi bola, ya, kalian pernah lihat bola atau kelereng kan? Ya, di sana sisinya hanya ada 1, begitu ya. Jadi jawaban nomor 16 adalah bola. Gitu ya. Tapi ini lingkaran ya, gambar seperti ini lingkaran. Tapi kalau bola itu bangun ruang. Kalau lingkaran bangun datar. Jawabannya adalah bola. Nomor 17. Prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Awas, prisma berarti alas dan atasnya bentuknya sama. Ya, lingkaran semua. Kira-kira apa namanya? Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Seperti ini, bangun apa ini? Ya, lingkaran. Ini sebagai atas atau atap. Ini sebagai alas. Ya. Ini namanya adalah tabung. Ya, jawabannya nomor 17, tabung. Oke, masih seputar bangun ruang, mudah sekali ya, belum sampai ke hitungan. Kita lihat untuk nomor 18. Panjang. Nah, ini berarti kita sudah sampai di perhitungan.
Panjang seluruh rusuk sebuah kubus 192. Berarti kita coba sketsa dulu. Panjang seluruh rusuk kubus 192. Oke. Panjang seluruh rusuk 192 ya rusuknya. Padahal rusuknya ini ada berapa jumlahnya? Yuk kita hitung dulu ya. Dari depan 1 2 3 4, belakang 1 2 3 4, samping 1 2, samping 1 2. Jumlah total ada 12 rusuk. Oke, 12 rusuk. Ini panjangnya sama dengan 192 cm. Satuannya cm. Pertanyaannya volumenya berapa? Nah, volumenya berapa? Titik-titik. Padahal volume dari kubus itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk ya. R kali R kali R. Jadi panjangnya rusuk ini R kali R kali R itu adalah volumenya. Berarti kita harus cari tahu dulu panjang dari 1R atau rusuknya. Ya, gampang ya. Berarti yuk kita tulis di sebelah samping kanannya ini. Berarti 12R, begitu kita tulis, sama dengan 192 cm. Berarti R-nya berapa? Nah, 12 kali R, 192. Berarti R-nya adalah, ya kita bagi 12 ya, 192 kita bagi 12. Nanti satuannya masih sama cm. Nah, berapa ini? Yuk kita hitung pakai logika. 19 dibagi 2 berapa? 1, sisanya berapa? 7 ya. 72 dibagi 12 berapa? 6 ya. 6 kali 12 kan 72 ya. Jawabannya adalah 16 cm. Berarti tinggal kita masukkan saja di volume tadi ya, rumus volume sebelah kiri tadi. Berarti R nya adalah 16 cm kali 16 cm kali 16 cm sama dengan titik-titik. 16 kali 16 kali 16. Yuk kita hitung pakai coretan. Coretannya saya taruh di sebelah kanannya ya. 16 kali 16. Kita pakai cara kupu-kupu ya, biar cepat ya. Ini pakai cara kupu-kupu. 1 kali 1 1, 1 kali 6 6, 6 kali 1 6. Kalau kita jumlah ada 12. 6 kali 6 ya, yang belakang ini 36. Jadi jawabannya adalah 256. Kita jumlah 256. Oke, kemudian kita kalikan lagi dengan 16 ya. Saya taruh di samping kanannya. 256 kali 16. Oke. Di sini pakai kupu-kupu bisa, pakai manual juga bisa. Kita pakai cara yang biasa saja ya. 6 kali 6 36. Oke, 6 kali 5 30 gitu. 6 kali 2 12. Oke, 1 kali 6 ya, tinggal nulis saja ya, karena kali 1. Kita jumlah 6 9 5 tambah 5 10, nyimpen 1 berarti 2 berapa ini? 4 ya. 4096. Jawabannya adalah 4096 cm kali cm kali cm. Cm-nya ada 3, berarti pangkat 3. Jadi jawaban dari nomor 18, volume kubus tersebut adalah 4096 cm pangkat 3. Oke, lanjut nomor 19. Oke, 19 ya. Saya zoom dulu ya. Kalau diketahui prisma segitiga memiliki tinggi sekian, panjangnya sekian, volumenya, oke, berarti kita sketsa dulu ya. Di sana prisma segitiga ya. Kita gambar aja segitiga dulu. Ini. Oh, perhatikan nanti di keterangan yang sini ya, panjang alas segitiganya. Berarti nanti karena dia angkanya 6, 8, 10, ini merupakan segitiga siku-siku ya, segitiga yang sudutnya, salah satu sudutnya 90 derajat. Dari mana?
Kita bisa tahu bahwa itu segitiga siku-siku karena angka-angkanya ini berlaku hukum teorema Pythagoras ya. Hukum teorema Pythagoras. Oke, saya sketsakan dulu kira-kira gambarnya seperti itu ya. Kemudian nanti seperti ini. Nah, ini di belakang. Nah, seret kurang lurus ya. 1 2 3 ya, kira-kira seperti itu. Nanti tingginya 12 cm, tingginya 12 cm, panjang sisi alasnya nanti ada 6 cm, samping itu ada 8 cm, miringnya adalah 10 cm ya. Ini berarti siku-siku ya. Dari mana kita ketahui bahwa itu siku-siku? Karena berlaku teorema Pythagoras ya. Saya gambarkan dulu sketsanya kira-kira seperti ini. 6, 8, 10. Yuk kita buktikan apakah ini berlaku segitiga siku-siku atau tidak ya. Coba kita kuadratkan ya. Dalam teorema Pythagoras ini kalau kita kuadratkan, oke, yang 6 ini kalau kita kuadratkan, 6 kuadrat sama dengan 36. 8 kuadrat sama dengan berapa ini? 64. Kalau 10 kuadrat berapa? 10 kuadrat adalah 100. Kita cek ya. Apakah benar? 100 kuadrat itu setara, 10 kuadrat itu setara dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Setara enggak? Yuk, coba dicermati yang saya kotai ini ya. 100 itu sama dengan 36 ditambah 64. Benar nggak? Benar ya. Jadi sisi ini kalau saya jumlahkan 100, ini juga nilainya 100. Karena nilainya setara, berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, ciri khas segitiga siku-siku adalah sisi miring ya. Kalau dikuadratkan ini setara dengan sisi samping dikuadratkan ditambah sisi sampingnya dikuadratkan. Seperti itu ya. Jadi rumusnya yang saya kotai ini berlaku untuk teorema Pythagoras. Sehingga karena dia segitiga siku-siku berarti luas alasnya ya nanti ya 6 kali 8 dibagi 2 begitu. Oke, kita langsung hitung ya. Pertanyaannya tadi adalah volume prisma. Oke, kita tulis di samping sini ya. Volume prisma. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berarti luas segitiga siku-siku. Kemudian kita kalikan tinggi dari prismanya. Luas segitiga siku-siku berarti setengah alas kali tinggi prisma. Seperti itu ya. Kita masukkan angkanya setengah. Alasnya tadi berapa? Alasnya untuk segitiga 6 ya. Satuannya apa? Satuannya harus kita sertakan cm kali tinggi dari segitiga 8 cm ya. Di ini alas, kemudian ini merupakan tinggi dari segitiganya. 10-nya untuk apa? Nah, 10 ini kita tidak gunakan. Ini sebagai pengecoh saja ya nanti ya. Kemudian kita kalikan tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 12 cm. Yuk kita langsung kerjakan. 6 dibagi 2 ini berapa? 3 ya. 3 kali 8 24. Kemudian kita kalikan 12. Satuannya nanti cm kali cm kali cm. Cm pangkat 3. Ya, tinggal kita hitung aja itu ya. 24 kali 12. Yuk kita pakai coretan. 24 kali 12 ya. Pakai cara kupu-kupu ya biar cepat ya. Pakai cara kupu-kupu biar cepat. Yuk. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 4 kali 1 4. Kalau kita jumlah berapa? 8. Kemudian yang belakang 4 kali 2 8. Berarti jawabannya adalah 288 cm pangkat 3. Selesai. Ya, ini nomor 19. Untuk mengerjakan ini perlu paham dulu tentang segitiga siku-siku ya, yang berlaku
rumus sisi miring dikuadratkan itu setara dengan sisi samping dikuadratkan ditambah sisi sampingnya lagi dikuadratkan. Itu untuk nomor 19. Oke, lanjut nomor 20. Nah, di sini ada gambar ya, nomor 20. Perhatikan gambar. Di sini kira-kira gambar apa? Perhatikan antara alas dan tutup sama enggak? Ya, kita anggap ini adalah alas, ini kita anggap sebagai tutupnya. Berarti ini adalah prisma segitiga. Nah, di sana ada keterangannya. Volume prisma, volume prisma sama dengan 4320 cm pangkat 3. Nah, yang ditanyakan adalah panjang alas ya, yang sini berarti yang A. Ini berapa? Panjang alas segitiga berapa? Padahal di sana ada tinggi prisma 24 ya, ini kita anggap tingginya 24 itu. Kemudian yang sisi 20 ini adalah tinggi segitiga ya, yang dimaksud 20 cm ini adalah tinggi segitiga ini. Karena apa? Karena di sana ada keterangan garis putus-putus, berarti ini merujuk pada tinggi segitiga ya. Kita tinggal masukkan saja rumusnya ya. Volume prisma itu luas alas kali tinggi sama dengan 4320 cm pangkat 3 ya. Luas alasnya luas apa ya? Di sini adalah luas segitiga, kemudian kita kalikan dengan tinggi apa itu? Tinggi dari prisma sama dengan nanti 4320 cm pangkat 3. Luas segitiga, yuk kita tulis di sini setengah alas kali tinggi segitiga ya, dikalikan dengan tinggi prisma sama dengan 4320 cm pangkat 3. Setengah dikalikan alas, alasnya sudah ada belum ya? Di sana kita mencari alasnya, berarti ya kita tulis A begitu ya. Kemudian kita kalikan tinggi dari segitiga, tadi keterangannya tinggi adalah 20 cm. Dari mana? Karena tanda putus-putus ini merujuk pada angka di sini ya, 20 cm ini berarti adalah tinggi dari segitiganya. Berarti kita tinggal masukkan angkanya 20 cm kali dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya berarti 24 cm. Begitu, 24 cm sama dengan 4320 cm pangkat 3. Yuk, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Kita coret ya. 20 dibagi 2 itu adalah 10 cm gitu ya. Berarti 24 kali 10 240 ya. A dikalikan 240 cm. Nah, pangkatnya berapa ini? Cm kuadrat ya. Sama dengan 4320 cm pangkat 3. Nah, di sini supaya tinggal A nanti bagaimana? Berarti ini kan kita kalikan 1 ya, hanya nanti kali 1 begini ya. Supaya jadi 1 berarti 240 ini kita bagi 240 cm kuadrat, kita bagi cm kuadrat. Berarti ruas sebelah kanan juga sama, kita bagi dengan 240 cm kuadrat ya. Seperti itu. Kita tulis kembali 4320 cm pangkat 3 dibagi 240 cm kuadrat. Bisa kita sederhanakan di sini 0 dan 0 ini kita coret ya. Saya arahkan ke atas dulu. Oke, ini untuk coretan kita. Bagaimana menghitung 432 itu dibagi dengan 24 ya. Caranya seperti ini ya. 43 dibagi 24 itu berapa? 1 ya. 1, karena kalau 2 nanti 48, berarti kan kebanyakan ya. Kebanyakan. Berarti sisanya berapa? Sisanya yuk, kalau dikurangi 24, 48
23 dikurangi 24 itu berarti berapa? 9. 13 kurangi 4, 9. 3 kurangi 2, 1. Ya. Berarti sisanya adalah 19. Nah, di sini ada angka 192 dibagi 24. Jawabannya berapa? Kalau belum tahu, caranya berhitung adalah dengan kita memperhatikan angka terakhir. Sini ya, 4 dan 2. 4 kali berapa? Angka terakhirnya 2. Kalau kita kalikan 8 nanti 32 ya, 32. Nah, ini angka terakhirnya 2. Kita coba yuk. 24 kalau kita kalikan 8 berapa? Ya, kalau kita kalikan 8. 4 kali 8 32, nyimpen 3 ya. 8 kali 2 berapa ini? 16 dengan 3 19 ya. 192 ya. Cocok kan? Di sini ada angka 192. Berarti jawabannya adalah 18 ya. Jadi jawaban A di sini nanti A sama dengan 18. Satuannya apa ini? Cm pangkat 3 dibagi cm kuadrat. Ya, perhatikan di sini ya, saya buat coretan sebelah kanannya. Cm dibagi dengan cm kali cm. Berarti kita bisa coret ya. Kita bisa coret. Ya, berarti tinggal cm. Berarti jawaban dari nomor 20 adalah tinggi alas dari segitiga tersebut adalah 18 cm. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 21. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi. Awas, ini berarti alasnya berbentuk persegi ya. Kita sketsa dulu kira-kira persegi ya. Seperti ini kira-kira. Oke. Ini persegi ya, karena ini diambil dari sudut samping sini melihatnya. Padahal ini adalah persegi 15 cm ya. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi, ya ini ya, panjang sisinya 15 cm. Kita tulis dulu. Jika tinggi prisma 18 cm. Nah, ini tingginya 18 cm. Pertanyaannya, volume prisma tersebut. Ya, tinggal ngitung aja ya. Volumenya sama dengan titik-titik. Volume adalah luas alas kali tinggi. Ya, luas alasnya berapa ini? Berarti ya kita cari luas persegi, kita kalikan dengan tinggi prisma. Oke, lanjut ya. Luas persegi berarti 15 cm kali 15 cm. Kemudian kita kalikan dengan 18 cm. 15 kali 15. Nah, kalau belum paham bisa kita gunakan coretan ya di samping kanannya. 15 kali 15. Kita kalikan. Pakai cara kupu-kupu, 1 kali 1, 1. 1 kali 5, 5. 5 kali 1, 5. Kalau dijumlah berapa? 10 ya. 5 kali 5, 25. Berarti jawabannya adalah 225. 225 kita kalikan dengan 18. Cm kali cm kali cm, cm pangkat 3 ya. Jadi kita gunakan coretan kedua, 225 kita kalikan 18 ya. Kalau pakai kupu-kupu boleh, tidak juga nggak apa-apa. Pakai cara biasa ya. 8 kali 5 40. 8 kali 2 16. 8 kali 2 16. Tulis begini. 1 kali 5 ya, tinggal nulis ya. 1 kali 2 2, 1 kali 2 2. Tinggal jumlah aja. Berapa ini yuk? 0, 10 tambah 5 15 ya. 7 sama 2 berapa? 9 tambah 1 berarti menjadi 10. Nyimpen 1 lagi ya. 1 tambah 2 3 ya, jawabannya 4. 0, 5, 0. Jadi jawabannya adalah 4, 0, 5, 0 cm pangkat
Ya, ini nomor 21 masih level yang mudah ya. Lanjut nomor 22. Oke, saya zoom dulu supaya angkanya jelas ya. Sebuah limas segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi limasnya 12 cm. Maka nilai luas permukaan limas segi 4 tersebut adalah titik-titik. Ya, kita sketsa dulu. Di sana ada limas ya. Limas itu berarti lincip. Ya, lincip mas, begitu ya. Kita sketsa dulu. Ini kira-kira bangunnya seperti ini ya. Sret, sret, sret ya. Nanti 10 cm, kemudian sisi sampingnya juga 10 cm karena ini adalah persegi ya. Kemudian nanti ada tinggi. Nah, tinggi berarti sampai di tengah-tengah sini ya. T-nya tinggi limas adalah berapa? 12 cm. Nah, nanti disuruh mencari apa ini? Luas permukaannya berapa? Jadi cm kuadrat gitu ya. Nah, bagi kalian yang belum paham luas permukaan, berarti luas permukaan itu adalah luas jaring-jaringnya ya. Kita bongkar dulu ya, kira-kira ini persegi. Lalu nanti, nah kira-kira kalau kita bongkar bangun limas tersebut adalah seperti ini. Ini 10 cm, 10 cm. Nah, berarti kita perlu mencari tahu untuk menghitung ini nanti. Nah, kita perlu mencari tahu tinggi dari segitiganya. Jadi yang harus kita tentukan adalah tinggi segitiga yang ini ya. Yang ini. Nah, ini nanti kira-kira kalau saya gambar ya, yang warna merah itu segitiganya adalah seperti ini. Nah, ya. Di sini tingginya 12 cm. Nah, ini berapa? Karena di sana tengah-tengah, berarti dia nanti tepat di tengah-tengahnya ya. Berarti tengah-tengah dari 10 adalah 5 cm. Kalau saya perbesar, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, 10 cm. Gitu ya. Sudah mulai memahami? Itu adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Berarti ini berlaku hukum Pitagoras. Kita perlu cari tahu dulu sisi miringnya ini berapa. Nah, gitu ya. Yuk kita cari tahu dulu sisi miring dari segitiga, atau saya tulis di sini M, gitu ya. M miring sama dengan berapa? Dalam rumus teorema Pitagoras untuk segitiga siku-siku berlaku M kuadrat itu setara dengan samping kuadrat ditambahkan dengan samping kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Gitu ya. Oh, satuannya belum saya tulis dulu satuannya cm. Ya, gini ya. Dikuadratkan dikalikan dengan 12 cm, dikuadratkan juga. Berarti 5 kuadrat berapa? 25 cm kuadrat. Oh maaf, ini tadi tandanya kok kali, yang benar tambah ya. Di rumusnya adalah ini, saya beri kotak ya. M kuadrat itu samping kuadrat ditambah dengan samping kuadrat. 12 kuadrat sudah hafal, 144 ya cm kuadrat. Kita tinggal jumlah 25 tambah 144. Berapa ini? 169 cm kuadrat. Padahal di sini adalah M kuadrat. Supaya tinggal M, berarti bagaimana? Supaya tinggal M begini. Berarti ini nanti yang kiri kita akar, yang kanan juga kita akar. Ya, kenapa? Karena kuadrat dengan akar itu dia nanti akan menghilangkan ya. Jadi nanti bisa kita coret. Sehingga M sama dengan warnanya merah masih sama ya.
Akar dari 169 cm kuadrat. M adalah titik-titik. Akar dari 169. Kalau kalian sudah hafal, ini nanti jawabannya adalah 13 cm ya. Bagi yang belum hafal, caranya bagaimana? Oke, ini saya buatkan coretan bagi kalian yang belum hafal untuk akar 169. Bagaimana caranya ya? Akar dari belakang 2 digit 1, 2, 9 dan 6 kita beri pemisah di sana, begitu. Kemudian 1 ini, 1 itu berapa kali berapa? 1 kuadrat ya, sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1 titik-titik. Ya, ini ya. Sekarang perhatikan angka terakhir. Angka terakhirnya 9. 9 itu kemungkinan berapa kali berapa? Kemungkinan adalah 3 kali 3 ya, 3 kuadrat dan 7 kuadrat ya, 7 kuadrat 49. Nah, berarti nanti kemungkinannya jawabannya adalah 13 atau 17. Kira-kira pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Jadi kemungkinannya kalau tidak 13 ya, ini angkanya 1, 3 atau 1, 7. 17. Pilih yang mana? Caranya bagaimana? Kita kurangkan. Kita kurangkan ya, ini 1 kurangi 1 0. Perhatikan 0 ya, 0 terhadap 1. Nah, saya tulis di sini. Kita bandingkan 0 sini kita bandingkan dengan 1. 0 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 1? Lebih kecil, berarti kita pilih angka yang kecil. Jawabannya adalah 13. Gitu ya, bukan 17 ya. Jadi jawabannya adalah 13 cm. Oke, kita sudah menemukan tinggi segitiga ya, berarti tinggi segitiga ini nanti adalah 13 cm. Berarti ya sudah, kita tentukan luas permukaan ya. Luas permukaan, oke, permukaan berarti sama dengan berapa segitiga ini? 1, 2, 3, 4. 4 kali luas segitiga ditambah ya, ditambah dengan berapa? Luas persegi ya. Persegi gitu ya. 4 kalinya luas segitiga. Luas segitiga adalah alas kali tinggi. Alasnya ini berarti adalah 10. Oke, alasnya 10, berarti kita tulis setengah alas kali tinggi segitiga ditambah dengan sisi kali sisi. Kita masukkan angka-angkanya. 4 kali setengah, alasnya tadi 10 cm, tinggi dari segitiga 13 cm, ditambah sisi persegi 10 cm, dikalikan dengan 10 cm. Ada tanda untuk perkalian ya, kita bisa kurung di sini untuk membedakan karena ada tambah dan kali ya. Kita harus kurung begitu ya. 4 dibagi 2 berapa ini? 5. 4 bagi 2 2. Oh, kok 5? Ya, 4 bagi 2 itu 2. 2 kali 13, 26 kali 10, 260. Nah, cm kali cm, cm kuadrat. Ditambah 10 kali 10, 100 cm kuadrat. Ya, tinggal jumlah ya. Satuannya sudah sama, cm kuadrat ya. 260 ditambah 100, 360 cm kuadrat. Ya, ini adalah luas permukaan untuk 5 segi 4 persegi tersebut. Oke, bisa dipahami atau tidak kira-kira? Silakan, bagi kalian yang belum paham bisa ditanyakan kembali nanti di kolom komentar, gitu ya. Jawabannya adalah ini. Lanjut, berani lanjut nomor 23 ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 23. Oke, sini ya.
Sebuah tabung memiliki diameter 35 cm. Wah, ini. Ada tabung, ini tabung kira-kira kita garis dulu. Ya, menggambar tabung ya. Nah, oke. Ya, sini. Diameternya 35 cm. Oh, awas, diameter ya, ini 35 cm. Di 35 cm. Kemudian tinggi tabungnya 40 cm. Ini nanti 40 cm. Pertanyaannya, volume tabung berapa? Ya, titik-titik. Kita tahu bahwa volume tabung, perhatikan ini kan tabung termasuk dalam prisma. Berarti prisma itu kan luas alas kali tinggi. Ya, volumenya. Luas alasnya berarti luas apa? Luas lingkaran. Kemudian kita kalikan dengan tinggi apa ini namanya? Tinggi tabung. Gitu ya. Luas lingkaran. Yuk kita tulis pi r kuadrat kalikan dengan tinggi tabungnya ya. Tinggi tabung. Oke, tinggal masukkan angka-angkanya. Pi 22/7. Kemudian kita kalikan R. R-nya di sana, R-nya berapa berarti? Yuk, di sana D-nya 35. Berarti R-nya ya 35 cm dibagi 2 gitu aja ya. R-nya berarti nanti kan setengahnya ini ya. Setengahnya. Kita tulis saja seperti itu ya. 35/2 cm kali 35/2 cm. Kemudian kita kalikan tinggi tabung. Tinggi tabungnya tadi berapa? Ya, tinggi tabungnya 40. Ya, tinggal masukkan angkanya. 40 cm. Oke, kita tinggal main coret aja ya ini, biar mudah ya. 35 dibagi 7 berapa ini? 5 ya. 5. 22 dibagi 2 berapa? 11. Ya, ini 11. Kemudian 40 dibagi 2 bisa? Bisa ya, 40 dibagi 2 itu adalah 20. Berarti 11 kali 5 kali 35 kali 20. Ya, tinggal kita hitung ya. 11 kali 5 kali 35 kali 20. Satuannya cm, cm, cm. Cm pangkat 3. Ya. Yuk kita hitung. Yang mana yang lebih mudah? Nah, ini kita kalikan aja dulu ya yang saya lingkari ini. 5 kali 20 itu 100. 5 kali 20 kan 100. Kalau kita kalikan 35 berarti ya 3500. Tinggal kalikan 11. Begitu ya biar cepat hitungnya. Nah, ini perkalian 11 merupakan perkalian istimewa. Kita bisa mengerjakan dengan cara seperti ini ya. Kita tulis 30 ya. Kita tulis angka terakhir dan angka terdepannya. Ini tulis gini ya. Tulis di sini. Kemudian ini kita bisa tambah angka-angka terdekatnya. Ya. 3 tambah 5 8. 5 tambah 0 5. 0 tambah 0 0. Berarti jawabannya adalah ini. 38500 cm pangkat 3. Seperti itu ya. Gampang kan? Ya, ini nomor 23. Masih ada 2 soal lagi. Yuk kita tuntaskan nomor 24. Ya, lanjut ya nomor 24. Sebuah balok. Nah, kita bisa mensketsa dulu nih ada balok. Balok berarti persegi panjang begini. Ya. Sret. Ya, garis putus-putus. Nah, di sana ada panjangnya 30 ya, nomor 24 saya blok dulu sini. 30 cm, lebarnya 14 cm, tingginya 10 cm. Pertanyaannya, luas permukaan balok. Oke, luas permukaan balok sama dengan titik-titik. Bagi kalian yang belum hafal,
rumus dari luas permukaan balok, nanti ya kita jumlah saja ya, luas sisi depan ditambah luas sisi belakang, sama kan? Berarti ada 2 kali ya. Oke, ini saya buatkan rumusnya nanti supaya kalian tidak terpaku hanya pada rumus tapi pakai logika ya. 2 kalinya luas sisi depan, kan sisi depan dan sisi belakang kan nanti sama. Kemudian sisi samping, yuk nanti samping kanan ini dan samping kiri nanti sama enggak? Sama ya. Oke, ditambah, berarti ditambah ya. 2 kalinya luas sisi samping, ini tulis. Ditambah lagi, mana nanti? Yuk, ada yang belum kita sebut? Ada ya, yang belum kita sebut adalah yang alas dan atas. Alas dan atasnya kan sama juga ya, berarti 2 kalinya. 2 kali luas alas, gitu ya. Yuk kita bisa tulis, nah tinggal masukkan angkanya atau kita rumuskan. Sisi depan berarti panjang kali tinggi, itu aja dulu ya, panjang kali tinggi ditambah 2 kalinya luas sisi samping, apa itu? Lebar kali tinggi ya. Lebar L kali tinggi ditambah 2 kali luas alasnya, panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, ini rumusnya sebenarnya, tapi kita bisa sederhanakan ya. 2 kali, nah ini kan ada 2 kali, 2 kali, 2 kali, dan ada tanda tambah, berarti sifat distributif kita bisa gunakan sifat distributif ya, berlaku sifat distributif. 2 kalinya P kali T ditambah L kali T ditambah P kali L. Nah, ini adalah rumusnya. Bagi kalian yang sudah hafal rumusnya, mungkin kok beda Pak rumusnya? Ya, karena ini sifat komutatif juga boleh, berarti ya kita taruh ini di depan, P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, ini biasanya rumus yang kalian peroleh dari Bapak Ibu guru kalian ya. Ini adalah luas permukaan balok ya. 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ingat, ini dikurung ya, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Yuk kita tulis. 2 kali panjangnya 30, tulis dulu ya, 30 cm. Saya sangat merekomendasikan menulis satuan ya. Lebarnya 14 cm ditambah, nah P nya 30 cm dikalikan tingginya 10 cm, kemudian ditambah L nya, lebarnya adalah 14 cm kali tingginya 10 cm. Oke, begini caranya. Nah, di sini ada tanda tambah, ada tanda tambah. Padahal di sini ada perkalian, berarti ini harus dikurung ya, dikerjakan terlebih dahulu supaya membedakan. Nanti jangan sampai 14 ditambah 30 itu dikerjakan gitu. 2 kalinya 3 kali 14 berapa ini? 42, 420 berarti ya, cm kuadrat, karena cm kali cm. 30 kali 10 300 cm kuadrat ditambah 14 kali 10 140 cm kuadrat. Oke, 2 kalinya ya, ingat masih dikurung, ini berarti dikerjakan dulu. 420 ditambah 300 berarti 720 ditambah 140 860 cm kuadrat. Nah, kita kalikan 2, berapa ini? 6 kali 2 12, ini minus 1 ya, berarti 8 kali 2 16 tambah 1 tadi 17 cm kuadrat. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 24, yaitu menghitung luas
permukaan ya, atau luas jaring-jaringnya dari balok tersebut, begitu ya. Lanjut ke nomor terakhir ya. Alhamdulillah ya, sudah sampai nomor terakhir ini. Volume prisma segi 4. Oke, berarti kita sketsa dulu. Ada prisma segi 4. Prisma segi 4. Apa bedanya dengan balok? Ya, mirip ya. Mirip. Oke. Memiliki sisi alas 2. Alasnya 2 cm ya, satuan tetap ditulis 3 cm ya, 2 dan 3, serta tinggi atau sisi tegaknya 4 cm. Nah, ini 4 cm. Pertanyaannya volumenya. Nah, volume prisma segi 4 yang memiliki, berarti yang ditanyakan adalah volumenya berapa ya. Gampang sekali, ini nomor 25. Volume adalah luas alas kali tinggi, berarti luas alasnya 2 cm kali 3 cm kali tinggi. Tingginya berapa? 4 cm. 2 kali 3, 6. Kali 4, 24 cm. Pangkat berapa ini? 3. Ya, selesai. Jawabannya adalah 24 cm pangkat 3. Oke, kiranya itu adalah pembahasan dari soal isian ya. Soal UTS atau soal PTS kelas 6 semester 2 pelajaran matematika. Kira-kira mana yang menurut kalian paling mudah dan menurut kalian yang paling tidak mudah yang mana? Insya Allah kalau kalian sering berlatih pasti tidak ada soal yang tidak mudah ya, pasti bisa. Oke, sampai lagi nanti di video selanjutnya. Pastikan kalian subscribe channel ini. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui video-video saya selanjutnya, video terbaru yang saya upload di YouTube. Silakan subscribe dan like channel ini untuk membantu kami bertambah semangat, begitu ya, dalam membuat video selanjutnya. Nantikan video selanjutnya kita akan membahas tentang ini ya, soal uraian, bagaimana cara pengerjaannya. Kiranya demikian, sukses selalu untuk kita bersama. Salam cerdas luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.